Nabi adabu al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ini dak remah abah ning timun akhirat. Kenapa malah tunggu akhirat? Kosang. Nanti lagi na ibadah sopo. Maksiat, puasa. Waduh, pengen nikah. Sementara di akhirat dua pilihan. Mungkin Mau ke surga apa neraka? Surga ada di tangan kananmu. Neraka di tangan kirimu. Makanya pada tamu-tamuan kita sering saya katakan, kita berusaha untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga. surga bisa kerong kau orang. Bisa, surga merindukan seseorang itu bisa. Oning seraan ini mah. Ya, pot kan. Tadi apa nah? Timbian tahun tinggi nah. Enggak, ini tadi ini. Ini kan apa? Ada orang yang dirindukan oleh surga kan seperti itu ya. Ada penjelasan seperti itu. Nah, kira-kira siapa saja orang yang dirindukan oleh surga itu? Kanjeng Nabi adabu al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang duluan surga kerong ada 4 jenis orang ini kan. Yang pertama talil Quran, orang yang ahli membaca Quran. Orang yang biasa ngaca Quran, orang yang biasa ngaji. Ini bulan Ramadan melolong ngaji. Ada orang yang ketika bulan Ramadan melolong. Ya bencana nah. Cuma tidak sekali. Yang 11 bulan nambung Al-Quran. Saya palar kata al hasanatu fihi kan. Di alfi hasanati. Di antaranya berarti orang yang talil Quran. Ya. Karena di sebagian keterangannya coba Quran yang kita baca itu nanti akan datang kepada orang. Al-Quran yang dibaca. Quran di tafsirnya ada bisa memberikan syafaat nanti. Quran itu kan nanti juga memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Dibanding Quran pakai tompok bisa nolongin, tapi qiraatul Qurannya yang bisa memberikan bantuan nanti kepada orang. Ya mulai dari kubur itu sudah. Ya mungkin bisa dari sebelumnya sudah. Quran bisa membantu Mensyafaati Pak bagi pembacanya. Kan sekarang kan yang terjadi nggak itu dibuka di bulan Ramadan saja itu pun sebagian kecil. Jadi hampir setiap harinya itu membaca Quran jadi kebutuhan. Sedangkan Al-Quran cuma perhiasan. Berarti ini tak masukkah yang dirindukan oleh surga? Bisa jadi. Berarti khusus talil Quran, orang yang membaca atau senang membaca Al-Quran, mengahlikan. Karena ada talil itu kan maksudnya menjadi sahabat, ishab menjadi sahabat. Syafi'an li ashabi, memberikan bantuan pertolongan kepada ashab. Siapa ashabnya itu? Ya jelas kan masukkan temannya Quran kan, sederhana. Temannya Quran maksudnya orang yang biasa baca Quran, berteman bersahabat dengan Al-Quran. Makanya di sebagian keterangan ya pun, kenapa kok lafaz itu pakai bahasa ashab, li ashabihi, syafi'an li ashabihi, memberikan bantuan kepada temannya. Yo kalau dia biasanya ahli ngaji, pastinya ya ngaji itu yang bisa membantu baca Quran itu. Ya Allah alam kalau terjadi sebaliknya nanti. Nah, yang bisa bantu apa nanti? Apanya? Itu yang pertama. Dan kata Cebon sebagian ulama, orang yang hatinya bersih, lam yashba min qiraatil Quran, tidak akan pernah puas untuk selalu baca Quran.
hati yang bersih. Hati yang bersih. Nek males buat maca Al-Quran berarti sik kotor ya. Jatuh tinggal dan tafsir. Nah itu penjelasan. Karena gulane mun maos Al-Qur'an tak ele-bele gambian kita kok ria. Mungkin nang kamar sini. Salah satu tanda pencinta orang yang bersahabat, berahli dengan Al-Quran adalah mereka yang memang mempunyai hati yang bersih. Kan Salah makan satunya. gula mun tamu yang serang aju nang itu sambil mau kemuan kan. Iya. Iya. Tidak akan pernah puas untuk selalu baca Quran. Karena Quran itu kan kalam Allah yang agung. Maka Quran yang agung tidak mau dibaca oleh orang yang, makanya orang yang biasa saya tak senang baca Quran, saya tak lebur baca Quran adalah mulut-mulut yang memang tidak benar. Astagfirullah. Yang biasa cacaan orang, bisa riba orang. Maka mulut itu tidak akan mungkin ridho untuk dibaca olehnya. Mulut-mulut yang tidak baik tidak akan mungkin dikasih ridho untuk baca Quran. Terus Lebur baca Quran. Lebur baca lain. Akhirnya lebur baca orang lain dibanding baca Quran. terus katipun apa cara kita agar hati kita bertergantungan dengan Al-Quran, agar kita senantiasa jiwa ini mendaging dengan Al-Quran. Mungkin beda kiat-kiat khusus kan itu Ya berusaha untuk mensucikan diri kita, melebur diri kita. Contoh kayak bulan Ramadan, kenapa kok banyak orang senang sekali baca Quran? Selain memang rahmah ya Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan, sehingga orang yang tidak senang baca Quran bisa senang baca Quran. Itu di antara rahmahnya bulan Ramadan kan. Kenapa di selain bulan Ramadan, mau Joko TV lah mana Syabal, maka Quran sampai atas boleh lah. Sampai atas kebun boleh kadang, jauh boleh lah, belum mari boleh kan. Ini tanda tanya besar. Kan? Berarti memang kita harus berusaha dan selalu berusaha untuk menjadi ahli Al-Quran itu ya. Muntero kalau besar ke itu. Makanya ya, orang-orang soleh itu di dalam bermujahadah baca Quran luar biasa. Tidak ada ruangan kecuali isinya adalah manfaat. Contohnya Habib Jamal tuh pernah cerita tentang beliau pernah nyaringin Habib Umar ya, ke setong daerah di negara yang jauh sekali. Di tengah perjalanan tuh Habib Umar tidak ada sedikit pun yang lowong kecuali simaan Al-Quran. Tegantenan ben Habib Salim Habib Putra. Habib Umar baca, Habib Salim ngeteni. Gantian Habib Salim yang baca, Habib Umar ngeteni. Terus sepanjang perjalanan tidak ada yang lowong. Gantian. Itulah orang-orang soleh di dalam baca Quran. Jadi tanda tanya kepada kita. Ukurannya kita lah kata, seberapa besar kita dengan Quran, segitulah ukuran kita. Makanya debuhi bro, lam yashba min qiraatil Quran, tidak akan pernah puas, tak merasa kenyang dengan selalu baca Quran. Jadi kalau dibalik, orang yang selalu merasa kenyang, macam selare tuh udah lesok, tak ada bahasa lembar ditutup. Katon dulu. Tak jauh teman pengiran kata masuk. Lam yashba min qiraatil Quran. Berarti orang yang Al-Quran itu. Kayak itu, sahabat. Yang selalu di Khalid Pasuruan tuh, Habib siapa? Bin Syekhan Habib Bakar, Habib Syekhan, Habib Syekhan. di mesti hallnya besar kan, di Pasuruan. Itu setiap harinya hatam Quran ya memang sudah biasa. Setiap hari. Setiap harinya. Di hikayahnya beliau tuh, hikayah Habib Taufik itu yang cerita. Beliau tidak pernah lepas dengan Al-Quran. Tidak usah niat hafal lagi, tak usah niat hafal lagi Quran, hafal dengan sendirinya. Kalau benar baca. Ini badan kita macam ke HP, tak usah niat hafal lagi ini, mari ini hafal lagi, tak usah hafal lagi, lebih biasa.
Ngambil bae bener. Sering maca awat duha kemudian. Benar ya baca. Tak usah ngapal lagi. Hatam, hafal dengan sendirinya. Itu Quran yang pertama. Orang yang didudukan surga adalah yang pertama adalah ahli Quran. Yang kedua, hafidil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Ya gandeng lah dengan tadi itu. Orang yang selalu menjaga hatinya. Hati dan lisannya kan. Jadi orang yang yang pertama ahli Quran. Yang kedua, hafidil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Ini dari hal-hal yang dilarang. Ghibah, namimah, mujain orang, bentah orang, Merendahkan orang. nyorni orang. Kenapa di rusuh juga ketika ada seseorang yang lupa menggibah tanpa disadari bahwa gibah itu minal kabair misalnya. Kenapa dirusuh kan itu? Kalau pain kan, aduh, gila kok amat lagi baik, umpama kan itu. Saking asyiknya. Engki. Yang Karena kita terpancing kadang-kadang. Iya. Entah sudah menjadi kadar kita. Gini yang banyak kita temukan itu, ketika orang lain bercerita tentang kekurangan seseorang, dia semangat bener dengarnya, sehingga tanpa dia sadari dia pun juga ikut. Sebaliknya ketika orang ngomong atau berbicara tentang kesalehannya, dia menolak. Ini entah karena kebiasaannya yang terbawa oleh ghibah tersebut, atau memang saking tidak tahunya tentang keilmuan tersebut, atau gimana ini. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Makanya cari ilmu penting. Kita pun sebatas tamu ya. Ya kata rusuh. Faktornya kan tidak tahu. Orang tidak tahu harus belajar. Makanya levelnya orang belajar itu tidak ada yang ada di atasnya. Belajar itu adalah derajat yang paling tinggi, makom yang paling tinggi, majelis yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding makom belajar, majelis ilmu. Enggak saya ini. Saya akan gelak kontar tamu yang niat nyari ilmu. Masuk ke makom tinggi ini ya. Riba di tas nambian beda gula tak? Karena riba nambian saniat pagi serang aku. Niat fokus tak salah. Karena kita campurin mu tamu yan siapin ku niat nyari ilmu. Jadi di tas natin. Agak jasuaran tak. Jadi mungkin yang tamu yang dan terotak ngide jadi seperti ini. Itu yang kedua, orang yang menjaga lisannya yang dirindukan oleh surga. Kalau yang ketiga itu Iljian. Orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, orang yang kelaparan. Apa yang ada orang-orang yang kelaparan. apa boleh tak detik lah parah nih misalkan suka memberi apa dan bahasa Korean pokok dan di bareng di kan jantar namu ini kurang rendah menurut itu antok Memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Kenapa kok kata kelaparan? Ya memberi sesuatu itu kan harus tahu kan, sederhananya harus tahu. Beri itu sudah baik, sudah baik sekali. Apalagi saya beri itu adalah orang yang kelaparan, jauh lebih baik lagi. Padahal benar yang sedekah ada orang saya dapat butuh. Benar sedekah orang sedikit butuh. Maka level derajatnya lebih tinggi. Kan orang mau utang itu kan bisa jadi orang mau utang bersedekah bisa rajin mau utang gitu. Bisa jadi. Karena tepak Korea si buto. Karena tepak orang sedikit butuh. Itu. Apa yang ada orang-orang saya kelaparan, saya kebutuhan. Saya terakhir, saya nomor 4. Orang-orang yang berpuasa. So'in fi syahri Ramadan.
orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi semakin lah. Walaupun yang berpuasa itu sekedar apa? Karena kewajiban, tanpa mengenal atau tanpa tahu tentang fadilah-fadilah yang lain. Kok apa saking karena bulan wajib misalkan? Yang penting Tahunya. sederhananya kan dia melaksanakan puasa. Hmm. Dia melaksanakan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa di sini kan tidak melihat sisi ketinggian sisi puasanya. Ya. Walaupun umpama pun sekedar tidak makan dan tidak minum dan tidak menurutin syahwatnya, apalagi yang sudah bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang itu, yang membatalkan nilai puasa itu, seperti riba, namimah, carpak, ya, bohong, yubtin dan amal itu, tidak menghanguskan secara lafad, tapi bisa menghanguskan dalam karena kan iya pasan kun kari ke non jadi casing melolo bahasa ya Casingnya. lafad di dalam dada isen mesin dada Kung kelila para jadi. Tuh. Berarti empat itu ya yang dirindukan oleh surga. Paham, Wi? Kalau udah paham, kita berusaha untuk menjalaninya seperti itu. Hari boleh kada, kok keluar kada marah ke nganu gua. Dengar kada.